Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di sore hari ini terambil dari kitab Yohanes pada pasalnya yang ke-10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang paham yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat segala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena seorang paham dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba. Aku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawa. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandangku. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Alkitab menggambarkan suatu hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, sedangkan umatnya sebagai domba. Mengapa kita digambarkan sebagai domba? Kan binatang lain yang mungkin lebih kuat, seperti kuda, gajah, singa, harimau, dan lain-lain. Kenapa digambarkan sebagai domba? Ini menegaskan keberadaan kita yang sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, mudah tersesat, dan selalu berada dalam mara bahaya. Karena kita seperti domba yang penuh kelemahan, secara otomatis kita sangat membutuhkan gembala yang dapat membimbing, membutuhkan gembala yang dapat menuntun kita ke jalan yang benar. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Yehova Rohi, Allah adalah gembala. Kita tahu ada Yehova Jireh, ya, Allah menyediakan. Ada Yehova Rafa, Allah penyembuh. Yehova Rohi, Allah adalah gembala. Ketika menyatakan diri sebagai gembala yang baik,
Tuhan Yesus mengkontraskan diri dengan keberadaan pencuri, perampok, dan gembala upahan. Kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama dalam Injil Yohanes 10 ini. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan lagi dari hari ini 11 sampai 18. Di situ Tuhan Yesus mengontraskan diri dengan keberadaan pencuri, perampok, dan gembala upahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sedangkan dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sekali lagi dikatakan, aku datang, berarti Yesus datang sebagai gembala supaya mereka mempunyai hidup, kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Injil Yohanes 10 ayat 1 mengatakan begitu. Begitu juga dengan gembala upahan. Dalam Yohanes 10 ayat 12, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan dalam keadaan terjepit karena menghadapi serangan orang jahat atau binatang buas, gembala upahan lebih memilih menyelamatkan dirinya dan meninggalkan domba-dombanya daripada menolong. Karena orientasi gembala upahan hanya kepada upah. Terbalik dengan gembala yang baik, gembala yang sejati. Gembala yang baik, gembala yang sejati justru rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Memang tidak lazim ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau gembala rela mati bagi domba-dombanya. Namun Tuhan Yesus mau melakukan hal yang tidak lazim itu untuk kita. Dan itu namanya anugerah. Kita yang sesungguhnya tidak layak karena dosa dan pelanggaran kita, tapi Kristus rela datang mati untuk kita, menebus dosa kita manusia. Kasih yang demikian sampai kapanpun tidak akan pernah kita dapatkan dari manusia. Kualitas kasih Tuhan Yesus muncul karena relasinya dengan Bapa yang mengasihinya. Relasinya dengan Bapa yang mengasihinya, yang mengutusnya, itu direalisasikan dengan rangkaian kasih yang dimulai dari Bapa kepada anak, lalu dari anak diteruskan kepada gembalaannya. Bapak Ibu, mungkin kita ingat kisah, pastinya kita ingat tentang perumpamaan domba yang hilang. Kira-kira apa penyebab sehingga 1 dari 100 domba itu hilang? Dan gembalanya baru tahu ketika tiba dalam kandang. Kenapa kira-kira 1 domba itu hilang? Kalau dalam teksnya, di situ tidak diberi jawaban, alasan atau apa penyebab domba yang 1 itu tidak turut bersama-sama kembali ke kandang. Dia hilang. Kenapa? Kita bisa berimajinasi di sini, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa kemungkinan. Mungkin domba itu terluka sehingga dia tidak mampu mengikuti ritme perjalanan gembala bersama dengan iringan kawanan domba yang lain. Bisa jadi dia terluka, dia tidak bisa mengikuti ritme perjalanan. Atau mungkin domba ini disibukkan dengan hal-hal yang lain yang ditemuinya di perjalanannya, sehingga ia tertinggal karena ia tidak lagi mendengar suara gembalanya.
Jika karena luka, tentu tidak ada yang bisa dilakukan oleh seekor domba itu, selain mengharap gembalanya datang untuk mengangkatnya. Dari gembala yang lebih lagi untuk mencari domba yang tersesat atau terhilang itu. Tetapi jika itu karena hal yang kedua, dia sibuk dengan bermain permainannya sendiri, lalu akhirnya tidak mendengar suara gembalanya dan tertinggal, itu berarti domba tersebut perlu melatih fokusnya. Dia perlu melatih fokus atau pendengarannya, supaya dia bisa lebih jernih lagi mendengar suara gembalanya, tapi jawabannya. Bukankah hidup kita seperti juga gembala atau domba yang hilang itu? Kadangkala sama persis. Di saat terluka, kita mungkin membutuhkan pertolongan karena kita tidak bisa sendiri. Tetapi penyebab kita terhilang justru bisa jadi karena kita tidak pernah berlatih untuk fokus pada suara sang gembala. Fokus pada suara Tuhan. Kita tidak pernah atau tidak kadangkala saja kita berlatih untuk mendengar, berlatih untuk membedakan suara sang gembala di antara suara-suara lain. Kita kurang berlatih untuk mengikuti dia dalam keyakinan bahwa ia bisa melindungi dan memelihara kita. Mazmur 23 katakan Tuhan adalah gembala yang baik. Dia menuntun, dia memberikan apa yang dibutuhkan, dia membaringkan kita, dia menjaga serangan-serangan hewan-hewan yang dapat membuat domba itu terluka. Dengan gada, dengan tongkatnya, gembala menjaga. Dan itulah yang kita yakini dengan sungguh bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia kenal kita masing-masing satu dengan pergumulan hidup kita, dengan kelebihan dan kekurangan kita, dengan apa yang kita butuhkan. Yang diminta oleh Tuhan adalah kita mau ikut tuntunan, arahan, dan panduan dari Tuhan itu sendiri. Kita mau ikut mendengar suara Tuhan, mengarahkan kita, mengajak kita, membawa kita kemanapun Tuhan punya kehendak, punya rencana, rancangan di dalam. Nah, bagaimana mengenal dan mengetahui suara Tuhan itu perlu dilatih, perlu latihan terus-menerus. Latihan untuk terus bisa mengetahui dan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Ayat 16 dalam pembacaan kita di saat ini, Yohanes 10, mengingatkan kita, Yesus juga mengatakan di sini bahwa perhatian gembala yang baik bukan hanya kepada domba-domba yang ia miliki atau yang ada di kandangnya, tapi juga perhatian itu juga kepada domba-domba yang ada di sekitarnya. Itu berbicara soal kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang tidak eksklusif, kasih Allah yang berlaku untuk semua orang. Dan itu saudara dan saya untuk juga mau memberikan kasih, karena ketika kita belajar dari tentang Yesus, ada dua hal yang bisa kita petik dan kita dapati. Yang pertama, pelajaran apa, dan yang kedua, teladan apa yang bisa kita lihat. Dari kisah atau dari pernyataan Yesus tentang sosoknya sebagai orang gembala yang baik, ada beberapa poin yang kita bisa lihat, kita bisa pelajari, bisa teladani dari Kristus. Ketika Yesus menyebut dirinya sebagai aku adalah gembala yang baik, maka kita pun harus menyatakan diri, meneladani Kristus sebagai gembala yang baik juga. Entah dalam posisi apa kita masing-masing. Dalam hidup keluarga kita menjadi gembala yang baik, dalam lingkup kehidupan kecil keluarga kita. Ketika kita menjadi dalam pekerjaan, dipercayakan dalam tugas
Di dalam tanggung jawab apapun kita bisa menjadi pekerja yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Karena kita belajar dari sosok Yesus sebagai gembala yang baik. Baik, yang menuntun, yang menyertai, yang memberkati. Tapi juga ketika Yesus katakan bahwa gembala yang baik, dia mau mengorbankan nyawanya. Itu kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, kasih yang kita wujud nyatakan adalah kasih yang mencari, kasih yang berkorban. Ya, kasih yang berkorban. Jadi kita mau mengorbankan nyawa kita untuk suami, mengorbankan nyawa kita untuk istri, mengorbankan nyawa kita untuk sesama, bukan dalam arti harfiah, ya, bukan dalam arti kita mau mati untuk dalam artian kita bunuh diri kah, kita apa, tapi dalam artian kita mau memberikan, mengasihi dengan total, dengan sepenuh hati, karena kasih itu wujud nyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita terus-menerus mau mengikut sertakan Tuhan, menyatakan bahwa kita terus mau dituntun, dipelihara oleh Tuhan. Karena tuntunan pemeliharaan Tuhan akan membawa berkat, membawa sukacita di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.